Assalamualaikum Pak, Ya. nama saya Nur Saidatu Apipa dari Cibanteng Babengket. Babengket? Iya. Deket dong. Iya. Mau nanya, rumah tangga saya kan lagi hancur. Hancur? Iya Pak. Hancur. Rumah tangganya hancur. Iya. Umur Gimana? berapa? Umur 38. 38. Suami? Suami 42. 42. Hancurnya seperti apa hancurnya? Gara-gara hutang Pak. Gara-gara Iya. hutang. Yang hutang suami atau mbaknya? Berdua. Wow. Suami istri raja dan ratu utang. Kenapa nggak ditambahin lagi utangnya? Iya. Enggak, soalnya itu mertua suka itu apa? Suka ikut campur. Mertua suka ikut campur. Iya. Ya, terus? Terus sekarang dia lebih memilih ke sana dibanding saya gitu. Sekarang Oh, saya suami ngontrak. lebih milih ke orang tuanya Iya. dibandingin istrinya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Gimana caranya rumah tangga apa terusin apa enggak gitu? Terusin dong, diterusin. Tapi kan banyak itunya Pak. Banyak apanya? Banyak lalatnya itunya. Kan mbaknya belum nenenin suami. Kapan terakhir nenenin suami? Malam apa ya? Malam Nih sekarang hari Jumat, malam Sabtu. Kapan terakhir nenenin suami? malam Jumat malam Minggu. Malam Minggu. Iya. Berarti 10 tahun yang lalu dong. Enggak. Saat waktu kemarin. Ya kapan? Nih sekarang malam Sabtu nih. Malam Sabtu. Seminggu yang lalu lah. Nah, siapa yang minta duluan nenen? Suami sih. Nah, kamu kasih apa, kamunya sebel tuh, nggak mau. Kasih. Nah, sekarang coba kamu yang nawarin. Kan sekarang dia di sono, enggak di sini. Gampang, kamu foto nenen kamu kirim ke sana. Gampang, kamu datang baik-baik pelan-pelan, atau kamu pakai celana dalamnya suami, pakai baju suami, pakai celana kolor suami. Nanti suami pasti pulang. Tuh cara manggil pasangan begitu. Begitu juga suami pakai celana dalam istri, pakai BH istri. Nanti istri pulang. Terus gimana hutangnya Pak? Ah? Hutang. Hutang. Ya. Nanti pada saat kamu nenenin suami, kamu ucap di ubun-ubunnya suami, lunas utang, lunas utang, lunas utang. Suami duitnya banyak, suami duitnya banyak. Ini berlaku buat semuanya. Jadi kamu doanya di atas ubun-ubunnya suami. Tapi Pak mertua, galak banget. Gampang. Nanti kalau kamu udah kaya raya, mertua kamu tinggal di mana? Di Dramaga. Dermaga. Kamu jangan tinggal di Bogor, kamu tinggal di Papua. Kamu tinggal di Sentul dah, daerah rumah saya sono. Sentul, perumahan mewah tuh. Mewah-mewah semua. Minimal rumahnya 1000 meter. Amin. Nah, kamu tinggal di situ, ada kolam renangnya. Nanti kalau kamu kaya raya, mertua kamu sayang sama kamu. Pasti. Pasti. Wajar deh kalau kamu nggak punya uang, mertua nggak sayang sama mantu. Emang umum, nanti nggak sayang. Bisa? Tapi kan saya lagi sekarang ngontrak, terus punya warung makan, berjalan baru 15 hari. Gimana itu kalau orang? Terusin dong. Terusin. Terusin. Kalau modal nggak ada, ngutang lagi, tenang aja. Nanti Pak Haji ajarin. Ngutang aja dulu, ya. Iya. Kan kamu belum punya atribut ratu utang. Udah 100 juta Pak. Alah masih kecil, tambahin lagi. Negeri ini utangnya banyak, berapa triliun. Udah, pokoknya mbaknya pakai celana dalam suaminya, biar suaminya pulang dulu. Iya. Habis suaminya pulang, kamu nenenin, kamu datang lagi kemari lagi. Iya. Nanti ditanya lagi, privat lagi, nanti diajarin. Iya Pak. Ya, yang penting suami pulang dulu. Ya udah 14 kali ke sini Pak. Hah? 15 kali. 15 kali? Iya. Kok baru nanya? Ya udah kemarin nanya. Terus Yang apa jawaban nurutin. saya? Ah, Jawaban saya apa? yang nurut itu yang suka suruh nurut suami gitu ya. Ah. Enggak nurut-nurut, malah lebih parah.
Ya udah dinenenin dulu, nenenin dulu. Bisa? Bisa. Biar cepet manjur, kamu pas nenenin video call sama saya. Bisa? Bisa. Nanti kamu yang nenenin, gue pegang periwitan. Pring. Stop. Sip, tepuk tangan dong. Ratu Nenek. Yuk. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dengan Nama Lili dari Bekasi. Lili. Iya. Ya. Pak Haji, saya sih ada testimoni juga. Yo, Baru testimoni dulu. Ya, saya baru 2 kali kesini. Baru 2 kali. Iya, Tadi iya. udah pakarnya 15. Si Ratu Nenen. Saya pertama kesini hari malam Rabu. Malam Selasa. Malam Selasa itu dikasih tahu sama teman saya. Lalu saya langsung, ayo Bu Haji, saya langsung berangkat. Tapi terus beliau nggak bisa berangkat, akhirnya saya berangkat sendiri. Dan alhamdulillah setelah malam itu saya langsung melaksanakan apa yang diajarkan oleh RDAY. Baru 2 hari berarti saya melaksanakan sholat malam. Tapi sebelumnya sudah hanya jam 3 Pak, gitu, dan selalu mandi di jam 3 itu. Dan sekarang berubah jadi jam 00. Kosong. Dan alhamdulillah persoalan-persoalan saya yang hari pertama di hari Rabu itu semua selesai. Iya. Terutama Jadi kalau persoalan kita mandi keuangan. jam 00, tidak ada utang tidak lunas. Iya. Nanti Allah yang lunasin. Betul, yang Pak, penting itu saya mandinya yakin jam sekali. 00. Iya. Ini utang pengen lunas, mandinya jam 1. Iya. Utang pengen lunas, nggak mau mandi kedinginan, Iya. nggak boleh dong. Jadi hari pertama, Jam 00. ya, hari pertama saya dapat alhamdulillah 4 juz, dan hari yang kedua saya dapat 6 juz. Nah itu yang hari kedua Pak Haji, harusnya hari ini. Hari ini saya harus menyelesaikan sekitar hampir 30 jutaan. Dan alhamdulillah semua satu persatu Allah selesaikan. Tanpa saya ada sedikit pun berusaha untuk minta tolong sama orang lain. Tidak, jadi langsung datang sendiri gitu. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Yang kedua, saya Jadi beda ya, bangun Beda. jam 00 sama bangun jam 3 beda. beda sekali. Beda. Lalu saya kebetulan pesiar Baitullah. Saya ada di travel Rihlah miliknya Pak Haji Rano Karno. Lalu saya banyak sekali sosialisasi kepada majelis-majelis taklim. Itu nggak banyak Pak Haji yang bisa closing akhirnya untuk berangkat sama saya, bersamai mereka gitu. Hari ini tanpa saya minta, tanpa saya telepon, tanpa saya PDKT sama mereka, itu saya 8 orang closing tanpa saya Berangkat minta. umroh Ya. sama mbaknya. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Jadi mereka langsung telepon saya dan langsung bilang, saya mau berangkat umroh bulan ini, terus berapa harganya? Langsung DP Pak Haji. Wow, tanpa nawar ya? Iya, Tanpa minta nggak ada diskon nawar. ya? Ya. Jadi saya baru 2 hari saya melaksanakan apa yang diajarkan sama Pak Haji. Mandi terus ya jam 00 ya? Insya Allah. Iya. Lalu pertanyaan. memang bedanya ketika saya mandi di jam 3, melaksanakan tahajud di jam 3 lalu baca Quran hanya Beda. 1 juz, itu luar biasa. Jadi saya belum tahu nih Pak Haji, kemarin itu saya selalu penyelesaian persoalan itu di sudden death gitu. Jadi bahkan ketika ada, jadi di perusahaan kami ada pembiayaan, jadi bisa berangkat dulu baru dicicil kemudian. Itu harusnya prosesnya 3 hari, itu dalam 1 hari bisa selesai langsung ACC. Dan selalu ketika mau berangkat itu paling tidak tuh baru 2 atau 3 hari itu selesai, baru selesainya di saat itu Pak Haji. Nah yang saya ingin tanyakan itu tadi testimoni saya, lalu saya ingin tanyakan supaya saya setiap persoalan itu tidak sudden death, karena terus terang memang jadi Orang yang mengkhawatirkan. mandi jam 00 nggak akan punya persoalan, Mbak. Oh gitu ya. Iya, Amin, jawabannya insyaallah. begitu, semua berlaku. Amin, amin, amin. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, tidak akan ada persoalan. Amin. Kalaupun dia waktu itu meraktekin lagi ada persoalan, nanti selesai sendiri. Allah yang nyelesain. Amin ya. Memang Gitu. terasa sekali bedanya Pak Haji. Terasa Udah mandi sekali. jam 00, senyum, paksain Insyaallah. ya. Ya itu. Sep, Ya. Bapak apa? Ibu apa? Yuk tepuk tangan dong. Oh ya.
udah apa-apa. Ya. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ayo, nama Nama saya Siti Murtina dari Cibitung, Bekasi, Pak Haji. Cibitung, Bekasi. Maaf, jangan di-shoot dulu, Pak. Ayo, Sedikit, jangan di-shoot dulu. nanya. Ini mau- Nanya atau apa? Mau testimoni yang kemarin malam Kamis, Pak Haji, saya suruh nyatet nomor telepon. Apa namanya? Ada orang yang ngubungin saya, tapi orangnya jauh-jauh. Kasihan Pak Haji, orangnya pada jauh. Maksudnya lo nyari jodoh Iya. kemarin? Kemarin malam Kamis. Kemarin. Nih kalau kawin yang keberapa? Kawin yang keberapa? Yang ketiga Pak Haji. Ketiga. Iya. Itu sudah promosi. Kemarin tahu-tahu siang, yang hari Kamis siang ada yang nge-WA gitu. Tapi orang jauh-jauh, kasihan. Kasihan. Iya, ada orang Oh, lo maunya yang deketin kamu, yang lamar kamu nanti orang Cibitung gitu, orang Bekasi. Nggak apa-apa, jauh juga nggak apa-apa. Yang penting kan satu ngaceng, dua ngaceng, tiga ngaceng. Terus? Iya begitu Pak Haji. Nah, terus saya ada kerjasama dengan perumahan. Pemasarannya kurang begitu cepat Pak Haji. Nah, terus caranya seperti apa biar atau brosurnya biar lebih rame gitu? Harus bagaimana? Nama perumahannya apa? Kamu gosok di alat kelamin kamu, mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Banyak orang beli perumahan lewat saya, banyak orang beli perumahan lewat saya. Sambil kamu celana dalam, ini berlaku semua, celana dalam kamu yang bekas pakai, tidur digosok di wajah kamu. Semua orang yang lihat wajah saya beli rumah lewat saya, nanti beli rumah. Baik. Gosok. Kalau celana sudah, tapi kalau yang Foto. nama belum. Foto gosok, brosur gosok, kartu Iya. nama gosok. Baik. Ya. Terus yang kemarin sempat dekat dengan saya, kan pengennya menggagalkan, tapi kan maksudnya keluarga kita sudah akrab gitu Pak Haji, jadi sayanya masih berat ke dianya gitu Pak Haji. Maksudnya kamu mau sama dia? Iya. Gak cari fotonya, gosok di alat kelamin kamu. Nikahin saya, kawin sama saya, nanti kawin sama mbaknya. Oh baik. Gosok, Iya. gosok. Kalau sampai gede gak alat kelamin kamu gede, berarti cocok. Iya. Terima kasih begitu. Sip, tepuk tangan dong, perjodohan. Wabarakatuh. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya dari Jombang, Siti Nur Agustina. Jombang, Jawa Timur. Iya. Namanya Siti Nur Agustina. Siti Nur Agustina. Iya. Siti sendiri, Nur sendiri, Agustina sendiri. Iya. Jadi 3 nama nih. Iya. Saya dapat motivasi dari Mbak Roma Grup Gembira Ria sampai saya maksain kesini sama suami. Pertanyaannya, gimana caranya dapat keberkahan dalam hidup dan kelancaran pekerjaan borongan suami saya, Mas Joko Purwanto? Gampang. Paksain tiap hari ML. Sambil ML mbaknya ngucapin hajat. Nanti suami bilang terkabul, terkabul, terkabul. Mbaknya ngucapin hajat. Tiap hari ML. Anugerahnya banyak, Pak Haji. Kan belum lo praktekin. Oh iya. Praktekin dulu dah di bangku sini. Ntar gua bimbing. Nenenin suami. Sambil nenenin suami kamu ngucapin hajat. Di Iya. ubun-ubun. Rumah saya jual, Pak Haji, ke teman saya. Saya dikasih tempo 3 tahun. Sudah berjalan 1 tahun. Apa bisa ke Bali? Oh pasti dong. Pasti ya, Pak Haji. Pokoknya lo ML nyebutin hajat
suami suruh ngaminin, atau suami suruh ngucap hajat kamu ngaminin, 100% terkabul. Soal pekerjaan suami pemborong itu gimana Pak Haji kalau manggil? Terus dong, sambil kamu ML dorong terus suami, dorong terus sampai jatuh dari tempat tidur. Iya, terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong dari Jombang, ML gaya dorong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Titin Sumarni, tinggal di Cilengsi. Cilengsi. Pertanyaannya apa? Atau mau testimoni? cerita dulu, mau cerita. Cerita. Ibu cerita, kita tidur apa dengerin? Testimoni lah. Oke. Ah, Testimoni. Ya. Eman. saya kan pengen pripar sama Pak Haji, tapi belum punya duit. Nah kemarin kan ada arisan pertama kan, pengen siapa tahu aku yang dapat, aku mau praktekin ilmu Pak Haji. Nah pas jam 10 dipanggil lah sama Bu RT, Bu Titin kita mau ngocok. Ya udah tunggu ya Bu, gitu. Saya ke belakang, saya camah-camah dulu kan, saya genggam, saya pergilah ke tempat arisan. Pas sampai ke sana tak salim-salim semua itu, saya yang dapat, saya yang dapat, saya yang dapat, saya yang dapat gitu. Tuh wanginya apa tuh? Harum-harum lah Pak Haji. Hah? Sesuai itu masih nggak puas Pak Haji saya. Saya pulang lagi ke rumah, Bu, saya pulang lagi ya. Saya pakai daster kebenaran. Nah ada, teringat ada kantong di sini. Iya. Saya ke rumah, kata mama saya, kata anak saya, Mama kenapa pulang lagi? Diam-diam. Ini ini ngait, kebilang kantong Mama, tak bolongin. Ngapain dibolongin? Rusak bajunya. Nggak apa-apa, bilang. Tak bolongin, tak gunting baju. Demi arisan. Demi arisan. Tak gunting, bolongin. Sambil ketawa ngekek. Nggak pakai celana dalam kan? Iya, enggak. Nggak pakai. Waktu itu saya Akhirnya- keker nggak pakai tuh ya. Saya kan tukang ngeker jarak jauh. Akhirnya saya ganti kerudungan panjang Pak Haji. Ini sudah bolong. Syar'i ya. Kerudungan syar'i. Ya. Tapi nggak pakai celana dalam. Iya, dah tuh. Namanya saya syar'i, sampai lagi ke tanpa sana celana duduk. dalam. Pas orang mau gulung-gulung kertasnya ya. Ya. Namanya Mainkan. mainkan. Bilang, namaku mana sih? Iya. Nah, cari tuh. Ada. Tak ambil, tak pegang. Tapi kan banyak orang di situ ya, rapet. Akhirnya saya pura-pura batuk Pak Haji. Pura-pura batuk. Ke Ya. belakang kayak itu. Apa? Agak ke belakang. Oh iya. Sambil ngerogoh tuh. Namanya Enggak, ini masukin ke dalam kertasnya alat itu kelamin. Saya rogoh kantong, saya ciumin ke sini. Iya, ke bibir bawah. Iya. Ya, bibir malampir. Nah, sudah itu saya gulung sendiri. Pas kulihat udah remuk itu Pak Haji, udah ini ya enggak bagus ininya. Ku gulung, pas ku masukin situ. Udah. Akhirnya tibalah dikocokkan. Pas kocokkan sudah kocok kata Pak RT. Sudah tak ambil ininya, cangkirnya. Nah, kocok. Nih ini apa tadangin bilang. Nah, pas dibuka sama yang sebelahku, aku lirik kertasnya, itu kertas yang gue gulung tadi tuh. Iya, lengket ya. Iya, Lengket udah ya. ada ininya, basahnya gitu Ada ya. basahnya ya. Enggak bagus lagi. Ada air Pas dibuka jam-jamnya sama ya. dia, aku udah lirik, itu pasti nama aku, bilang. Alhamdulillah, ilmu Pak Haji benar-benar mantap, aku bilang gitu. Iya. Pas dibukanya, ini ibu siapa ya? Ibu siapa ya? Bu siapa? Aku bilang. Jangan-jangan ibu aku bilang. Iya Bu Titin. Alhamdulillah. Keluar tuh namanya. Keluar namanya. Wah. Biasanya Pak Haji selalu arisan tuh terbelakang terus dapatnya. Nomornya ya. Nah, ini pertama. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Mantap banget. Sebenarnya ini mantap kita tepuk tangan buat Ibu Titin atau buat alat kelaminnya Ibu Titin. Dua-duanya Pak Haji. Dua-duanya. Nah tuh testimoni kedua Pak Haji, aku punya menantu kan sakit, udah sehari semalam panas, udah dibawa ke dokter sama anakku.
masih nggak turun kan. Tapi anakku kan nggak ngikutin ilmu ini, jadi aku nggak berani. Nah, pas besoknya masih nggak turun juga. Akhirnya anakku kan disuruh suaminya beli bubur katanya. Ya udah dia beli bubur, tak intip. Si suaminya kemana? Bilang tidur mah. Dia pengen bubur. Ya udah pergi kamu ke sana. Ya. Pas anakku beli bubur Pak Haji, saya intip dari hordeng, menantu saya lagi tidur. Ada air minum dia, tak ambil botol minum dia itu Pak Haji. Ya. Pas masih ada airnya, taruh Ya. di baskom dulu airnya. Ya. Tak cebok-cebokin Pak Haji. Itu. Airnya tak masukin lagi ke botol. Wow. Tak taruh lagi Pak Gurih Haji. bener tuh. Air Zam-Zam. Tak taruh lagi. Saya sama senyum-senyum, anak saya sampai. Udah dimakan bubur, habis makan bubur tidur siang kan. Jam 3 udah bangun, udah ngerokok di depan. Itu mantu. Wah, tepuk tangan dong. Aku bilang, emang udah enakan Ro? Iya mah udah enakan, dingin badan saya nggak panas lagi. Iya, udah keluar aku keringat bilang ya. Akhirnya udah ke dokter, gue bilang. Bu, ini bapak-bapak juga pada nggak keluar nih keringet dingin, bisa nggak nih? Pak Haji sudah tahu saya mau nanya tentang pertobatan. Nah, saya kan udah menjalin tentang pertobatan. Nah, pertobatan ini tuh saya udah mandi Pak Haji, kan kami berempat di rumah itu, anak saya sama menantu di kamar belakang, saya sama anak saya gadis di depan. Saya mau pertobatan di kamar, anak gadis saya takut bangun kan. Akhirnya pertobatannya di depan. Kebenaran menantu saya lagi main bola tangkis jauh kan, nggak pulang. Mau bertobat katanya mau digelapin Pak Haji ya. Nah, udah sampai dari kamar mandi saya telanjang bulat, pertobatanlah di depan. Saya lagi berdoa Pak Haji, belum selesai lagi enak-enak berdoa. Lampu dihidupin sama anak saya lompat Pak Haji. Sampai tinggi banget sama lompat, sampai kaget saya. Kenapa sih? Lah kenapa dimatiin lampunya mama katanya. Lah itu kenapa mama telanjang katanya gitu. Mama kenapa telanjang? Diam-diam aja aku bilang gitu. Jadi gimana itu Pak Haji, apa diulang lagi? Ulang lagi dong. Ulang lagi. Ibu kalau mau pertobatan gitu, ibu telepon PLN. Tolong matikan ilmu se-Bogor, se-Bekasi gitu. Jadi walaupun anak cetak mati. Ibu telepon dulu sama PLN. Cerita satu lagi Pak Haji. Saya kan tidur sama anak saya ya. Nah pas jam 12 malam saya bangun sebelum jam 12 malam bangun. Pas bangun, anak kan tidur kan di belakang. Bangun, terus saya baca-baca sambil senyum-senyum. Saya senyum gini Pak Haji. Anak saya bangun Pak Haji. Dia lompat ketakutan lihat saya senyum. Dia masuk ke kamar kakaknya. Ayo, mama kenapa? Ayo, setanan katanya gitu Pak Haji. Iya. Ini ilmu RDI ilmu gila ya. Ilmu gila. Sampai anaknya nggak mau tidur sama aku malam itu Pak Haji, katanya mamanya Mending dia kesetanan. nggak mau. Mungkin kalau tahu ini ilmu RDI kita dihujat sama dia. Iya. Mamaku gila gara-gara RDI. Senyum-senyum sendiri. Iya. Nah, udah selesai nih Pak Haji. Saya alhamdulillah udah dapat arisan. Saya kan niatnya buat privat. Tapi bukannya 10 juta, namanya kan duitnya sedikit, yang 2 juta. Jadi malam ini saya berhasil bisa privat. Boleh nanti privat ya. Ya. Nanti yang sedekah 2 juta ya. Udah daftar. Udah daftar. Oh ya. Hari ini kita privat yang 2 juta. Ya. Tadi diajarin gimana caranya cair 10 miliar. Ya. Harus minggu ini ya. Ya. Makasih Pak Haji. Boleh, sip. Ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Saya Hartini Pak Haji. namanya Hartini dari Jakarta. Hartini. Ya. Saya kesini pengen minta tolong sama Pak Haji Ya.
supaya saya bisa mendapatkan uang sebesar 65 juta Ya. untuk biaya verifikasi akun supaya akun saya bisa dicairkan. Itu aja bagaimana caranya Pak Haji. Tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, maksain baca Quran 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Bisa gak? Nggak ada yang lain Pak Haji. Yang lain ya telanjang bulat di perapatan. Itu yang nomor 2. Maksud saya, Hah? maksud saya supaya cepat mendapatkan uang yang sebesar 65 juta itu. Kan belum dipraktekin baca Quran 12 juz. Udah belum? Belum. Ya udah praktekin dulu dong. Tapi mohon maaf saya bukan muslim. Bukan muslim. Ya. Ya udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi Oh gitu. tiap hari. Oh gitu. Iya. Tapi saya udah praktekin waktu itu 99 kali Pak Haji. Boleh. Pokoknya bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Nah nanti ibu kitabnya apa? Misalkan ibu Kristen Katolik, baca kitabnya. Oh gitu. Ya kalau kita kitabnya Al-Quran, baca 12 juz. Nah ibu sama baca. Baik, baik kalau gitu terima kasih Pak Haji. Ya. Selamat malam. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rahmat dari Kelapa Nunggal, Bogor Timur. Rahmat ya. Saya mau nyari solusi. Saya saat ini dalam kondisi titik bawah istilahnya ya. Kerja kena PHK, Alhamdulillah. usaha bangkrut, Alhamdulillah. utang banyak, Alhamdulillah. mau jual aset belum laku. Alhamdulillah. Solusinya gimana Pak Haji? Bunuh diri. Di tower Pak Haji. Bunuh diri, gantung diri di bawah pohon toge. Bos, Ya. sekarang lu di PHK, usaha bangkrut, dagang jual nggak laku, itu semua udah seizin Allah apa belum? Udah. Lu tinggal datang aja, bangun jam 00, Siap. senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nanti Allah kasih solusinya, bos. Siap. Lu nggak usah nyari solusi, nanti Allah langsung kasih solusi. Siap Pak Haji. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Udah nanti ada solusinya. Siap Pak Haji. Gampang kok. Ada Siap. lagi? Itu yang jual kebun biar cepat laku gimana Pak Haji ya? Di Cianjur atas nama istri itu. Gampang, cebok alat kelamin lo, siramin kebunnya yang mau dijual. Suami istri Nah, atau saya sendiri Pak? Kalau lo sendiri manjur, istri lo sendiri manjur. Kalau digabungin bisa, nanti malah keluar api. Wow. Airnya disiramin di kebunnya Ya yang mau dijual Pak? disiramin di kebunnya. Siap. Sampel aja sedikit Siap. buat syarat. Siap Pak Haji. Bisa? Bisa insya Allah. Siap. Terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, nama Nama saya Dayat Pak Haji. Dayat. Ya. Tinggal di mana ya? Bogor Pak Haji. Bogor. Ya. Saya mau nanya Pak Haji, saya kan kenal sama Pak Haji lewat YouTube. Kenal RDI Ya. dari YouTube. Ya, cuman sekarang saya kan pengen tatap langsung kan Pak Haji, jadi nggak berguru sama YouTube Pak Haji gitu. Nih, ini kan udah ketemu. Ya, Sekarang mau alhamdulillah. nanya apa? Saya mau nanya Pak Haji, saya kan jualan pasir Pak Haji. Gimana? Jualan? Pasir. Pasir. Ya, batu, pasir, sprit. Di mana jualannya? Daerah Cilebut Pak Haji. Cilebut. Ya. Gimana Pak Haji supaya dagangan saya laris? Oh iya gampang. Yuk promosi man, shoot. Nama saya dagang batu, pasir, split di Cilebut. Nama Buat saya- bapak dan ibu yang tinggal di Cilebut butuh pasir, bisa hubungi saya, harga grosir atau apa. Coba promosi. Ini kan banyak yang nonton nih. Nama saya Dayat. Saya Pelan-pelan, pelan-pelan. Nama saya Dayat. Saya jualan pasir di Cilebut. Pasir sama apa? Pasir, batu, sprit. Bila mana ada yang butuh pasir sprit, hubungi saya di daerah Cilebut.
Di HP nomor Di nomor HP 0877 pelan-pelan 0877 1056 0940. Oke, harganya berapa satu engkel, satu dump truck berapa jualnya kalau pasir? Saya jualan engkelan Pak Haji sama mobil carry. Apa? Mobil engkelan sama kolan. Engkelan sama Kolan. kol. Ya. Kolan. Ya. Berapa harganya coba promosi? Ada yang 800, ada yang 700 Pak Haji, yang satu engkelnya. Satu engkel pasir berapa? Ada yang 700, ada yang 800, tergantung pasir ya Pak Haji. Oh, kalau yang 800 pasir mana? Pasir Cimangkok Pak Haji. Cimangkok. Ya. Kalau yang 700? Pasir daerah Rumpin Pak Haji. Oh, Rumpin. Ya. Satu engkel. Ya Pak Haji. Jadi untuk daerah Cilebut, Ya. mana lagi tuh? Depok, mana lagi? Nggak sampai Pak Haji, paling Cilebut, Jalan Baru gitu Pak Haji. Bojonggede. Cilebut, Jalan Baru, Bojonggede. Bojonggede, Ya. Citayam, Kayu Manis Pak Haji. Kayu Manis. Ya, itu. Kalau Bojong Kenyot, Nggak nyampe Pak Haji. Jauhan itu mah. kejauhan. Di mana Ya. tuh Bojong Kenyot? Nggak tahu saya. Jadi harganya segitu. Nah, Ya. kalau yang berminat hubungi di HP nomor Nomor 0877 1056 0940. save, tepuk tangan dong. Nanti banyak yang ngebel ya. Dan saya pengen nanya lagi Pak Haji satu Ya. lagi nih. Saya kan pernah meraktekin mandi malam. Itu kalau mandi malam itu harus tidur Pak Haji ya? Enggak usah tidur. Oh, iya. Enggak tidur enggak apa-apa. Cuman saya kekuatan 4 jus Pak Haji. Apa? Cuman kekuatan 4 jus sampai jam 6 Pak Haji. Enggak apa-apa, 4 jus enggak Iya. apa-apa. Ulangi lagi besok. Besok ulangi lagi, tambahin lagi dikit-dikit, bis gitu. Dan- Pokoknya gini, Bos. Ya. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran, nggak akan usahanya kena santet. Iya. Jadi lo ada saingan, nggak bakal. Iya. Maju terus. Alhamdulillah sih Pak Haji, semenjak saya praktekin ilmu Pak Haji, walaupun lewat YouTube sekarang ini kan saya langsung ketemu Pak Haji nih. Alhamdulillah saya dapat ketenangan Pak Haji, meskipun saya punya anugerah juga. Nggak apa-apa nanti Iya, lunas. Iya, Hmm. gitu. Lo punya istri gak? Punya Pak Haji. Nah, bisa gak dipaksa istrinya suruh nenenin setiap hari? Kemarin kan sempat saya bilang seperti itu Pak Haji. Cuman istri saya kayak bingung gitu, ini apa ini katanya gitu Pak Haji. Emang sih kalau baru-baru pada bingung. Iya, soalnya kan saya juga kan belum tahu, baru kan tadi saya baru mau ke sini, saya ngomong ke istri saya. Saya mau ke rumah Pak Haji gitu. Ya, makanya saya nanti kalau misalnya Pak Haji ngomong gitu saya sampaikan. Iya, sampein ya. Iya, jadi kan istri saya juga nggak bertanya-tanya Pak Haji ini ilmu apa begini gitu. Ilmu nenen. Iya. Karena gurunya pakar nenen. Iya, Pak Haji. Makanya terkenal Haji Nenen. Iya. Jadi istri yang hobinya nenenin pasangannya, istri yang hobi nenenin suaminya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, coba paksain nenen sama ML tiap hari. Oh iya. Nah, nanti kalau kamu berangkat kerja pamit sama istri, istri wajib ngeremes alat kelamin kamu. Oh iya. Nah, remes baru berangkat. Dan ke satu lagi Pak Haji, kan anak saya pengen nyantren nih Pak Haji. Siapa yang mau nyantren? Anak saya yang paling besar, yang Ya. baru SD nih, dikit lagi lulus. Dia kan pengen nyantren di Umul Qura. Umul Qura. Ya gitu. Gimana Pak Haji itu supaya dia nanti betah di sana Pak Haji? Oh, gampang. Kalau pas mau berangkat, kamu suwuk remes alat kelamin kamu di camahan. Remes alat kelamin kamu, camahan mukanya. Betah, kerasan, sekolahnya pinter, nilainya bagus, di camahan Bos. Iya Pak Haji. Kalau orang Sunda di camahan. Remes alat kelamin kamu atau alat kelamin istri, usapin ke mukanya kalau dia mau berangkat. Pas mau berangkat diusapin. Itu manjur. Ya Pak Haji, satu lagi Pak Haji, ya maaf Pak Haji. Ini yang masalah mandi pandan gitu, boleh nggak buat keluarga gitu Pak Haji? Boleh. Oh, soalnya kan saya kalau misalnya meraktekin kalau jam 12 air pandan itu, daun pandan sampai pagi itu Pak Haji saya nggak buang. Iya. Saya taruh, jadi anak saya sama istri saya sempat mandi. Boleh mandi pandan. Orang yang mandi pandan saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba praktekin. Mandi pandan, wanginya wangi pandan. Kalau pandannya biar awet, abis mandi pandannya taruh di kulkas. Oh, iya. Besok pakai lagi, ambil lagi di kulkas.
Oh, iya. Ntar awet. Oh boleh Pak Haji ya kalau pandannya dipakai terus gitu ya? Berapa hari tuh? Boleh lah. Sampai warnanya kayak wajah kamu. Oh, iya. Sip, Ya, tepuk makasih, Pak tangan Haji, ya. dong. Assalamualaikum warahmatullahi Pandan wabarakatuh. seperti wajah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Endang Sri Wahyuningsih ya. dari Solo. Solo. Iya, Ibu Endang dari Solo. iya. Mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya Pak Haji. Boleh. Masalah saya yang satu, saya kan punya bisnis bakery. Setelah COVID kan amblek Pak Haji. Habis COVID itu amblek, terus saya sekarang kan kemarin itu dana dari jaminan sertifikat Pak Haji. Tapi sekarang ini saya nggak bisa ngangsur karena seperti udah nggak jalan lagi. Padahal kemarin udah dikasih tahu kalau Januari ini harus diambil sertifikatnya. Gimana Pak Haji? Gampang. Untuk Ibu solusinya? punya suami gak di rumah? Punya, tapi saya kebetulan istri kedua Pak Haji. Gak apa-apa. Bisa gak ibu nenenin suaminya? Nanyanya apa pokoknya jawabnya nenen. Namanya Haji Nenen. Bisa gak ibu nenenin suami? Terus terang Pak Haji, setelah saya pulang haji itu kayaknya saya sama suami itu gimana gitu loh Pak Haji. Karena suami saya itu sekarang udah berubah gitu loh Pak Haji. Udah kayak, karena dia kan habis kena stroke Pak Haji. Kapan terakhir suami datang ke rumah ibu? Sehari Bisa gak sehari nenen sehari enggak? Nenenin doang. Sambil nenenin ibu ucap doanya di ubun-ubun. Iya. Utang lunas, utang lunas, utang lunas. Oh gitu ya Pak Haji. Nenenin. Manjur Bu. Lah nanti kalau ini tadi saya terus terang nggak pamitnya mau ke tempat kakak Sukabumi gitu Pak Haji. Sebetulnya nggak diizinkan tapi saya tetap paksain karena udah niat pengen Iya. kesini gitu Pak Haji. Ya. Pokoknya ibu paksain nenenin suami. Kalau dia nggak mau langsung suntik mati. Nanti tahu-taunya kalau loh ini ada apa? Gitu gimana Pak Haji? Kenapa? Loh ini ada apa? Udah selama 1 tahun ini pulang haji saya nggak hubungan gitu loh Pak Haji. Ibu yang aktif pelan-pelan. Ibu kalau manggil suami apa? Ayah. Ayah, Iya. mau masuk surga gak ayah? Mau nih nikmatin dulu dindingnya surga. Nah, nenen tuh dindingnya surga. Bisa? Insya Allah Pak Haji. Rayu Bisa. ya? Iya. Rayu ya? Iya Pak Haji. Biar lama nenennya nanti hidungnya dibekap sampai dia nggak napas. Ntar lama tuh nenennya dia. Sebetulnya sih suaminya seneng, tapi saya kok lihat suami itu mesti inginnya marah gitu loh, karena dia kalau dikasih tahu itu mesti ngeyel gitu loh. Pak Nanti Haji. enggak kalau dinenenin. Itu namanya suami kurang gizi. Dinenenin ya. Ini yang ngomong pakarnya nenen. Bisa? Bisa insya Allah. Oke. Itu- Sip, tepuk tangan dong Lagi, untuk Mas. istri nenen. Masih lagi Pak Haji. Apa? Kalau untuk masalah hutang itu kan rumah saya ada 2, terus kos-kosan 1. Pengennya yang untuk jaminan itu kan dua-duanya untuk jaminan, yang rumah untuk jaminan beli alat-alat roti, yang kos-kosan waktu pinjem dulu untuk pembangunan. Lah ini udah jatuh tempo semua itu Pak Haji. Saya pusing ya Pak Haji. Nanti setelah nenen hari itu juga langsung dilunasin sama Allah. Oh gitu. Amin. Pokoknya ibu nenen, abis nenen lanjut ML. Aduh. Wajib ML tuh wajib. Iya Pak Haji. Abis ML lanjut lagi nenen lagi. Untuk masalah itu Pak Haji, sholat mandi malam sama sholat tobat 18 itu alhamdulillah udah saya jalani dari tanggal 2 Januari sampai sekarang. Hari ini tadi enggak, soalnya perjalanan
dari Solo setengah 5 sampai sini tadi jam 1 tepat. Itu yang ketiga. Ini Pak Haji, saya kan kebetulan jualan, pengen laris gitu Pak Haji. Kok sepi? Apa kondisinya ekonomi memang seperti ini? Waduh, Pak Haji? sekarang lagi ekonomi lagi bagus-bagus ya Bu. Oh, gitu. Khusus yang nenenin pasangannya. Khusus yang nenenin pasangannya ekonomi lagi bagus-bagus ya Bu. Oh gitu. Iyalah, beras harganya berapa sekarang? 6.500. Jagung harganya berapa? 5.500. Waduh, lagi bagus. Coba Ibu nenenin. Oh, iya. Nenenin. Habis nenen ML ya. Ya Pak Haji. Ya. Dua kali lagi. Yang ketiga, ini kan anak saya kelas 2 SMA, mau naik kelas 3. Lah dia bercita-cita pengen masuk di sekolah di STAN Pak Haji. Bisa. Terus yang cowok, yang Farhan, yang cewek pengen ini kelas 3 SMP mau ke SMA 4 Solo Pak Haji. Gimana Bisa, Pak Haji? pasti bisa. So, Caranya mau tahu? Iya. Ibu nenenin suami. Semuanya nenen ujung-ujungnya. Nenen. Nanti malah ketawa itu Pak Haji, mesti Alah enak enggak, kan apa-apa. belum dinenenin. Oh gitu. Ibu kalau nggak percaya latihan dulu sini nenenin. Aduh. Ada embe bandot di bawah tadi, ambil bawa naik. Sip, tepuk gitu. tangan dong Ya. untuk Ibu Nenen Terus dari Solo. kalau mau privat gimana Pak Haji? Oh, mesti sedekah dulu, paksain sedekah. Oh gitu ya Pak Haji. Kalau di bawah khusus sedekahnya 10 juta. Kalau di sini rame-rame 2 juta. Oh, Nanti gitu ya, Pak tinggal Haji. sedekah ke ustadznya ya, ke Oh, anak iya. yatim. Nanti privat. Berarti Yuk. kalau belum ada uang nanti nunggu dulu ya Pak Haji ya. Iya, nenenin dulu. Sambil privat ambil nenen ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Habis. Ayo. Ratu Nenen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Rini, Ibu Rini, tinggal di mana? Kelapa Nunggal. Kelapa Dua. Kebetulan Kelapa Nunggal, Cilengsi. Kelapa Nunggal, Cilengsi. Kebetulan kan saya tadi bapaknya udah bertanya tadi. Bapak udah nanya. Saya belum puas tadi jawaban dari Ya Pak udah, Haji. Ibu kapan mau nenenin suami? Masalah utang piutang Pak Haji gimana? Iya, kan lunas dengan nenenin suami. Ayo mau nanya apa? Ya itu tadi masalah utang piutang. Hutang. Jawabannya nenenin suami. Gak ada yang Istri lain. yang nenenin suami tidak akan punya hutang. Kalau dia punya hutang, nenenin nanti dilunasin sama Allah. Tenang aja. Biar Nenen. gak ditagih gimana Pak Haji? Soalnya ke bank ini. Kalau pas ditagih, ibu panggil suami, suruh nenenin di depan debt kolektor. Langsung debt kolektornya juga nenen. Terus Gabung dong, gabung. untuk itu aku kan mau jual itu kebun. Apa? Mau jual kebun. Sampai sekarang belum laku juga Pak Haji, gimana itu? Kan belum nenenin. Sambil nenenin ngucap di ubun-ubunnya suami. Terjual, terjual, terjual. Nanti terjual. Oh ya udah gitu. Makasih Pak Haji. Nih Mbak, Ya. nanti mbaknya cari dasarnya ya. Wanita yang pernah melahirkan anak, doanya tidak akan ditolak sama Allah. Tuh sabda saya. Kok gitu Pak Haji? Karena wanita yang pernah ngelahirin, dia pernah taruhannya nyawa pada saat melahirkan. Kan taruhannya nyawa. Nah bonusnya dari Allah, doanya tidak akan tertolak. Nah coba mbaknya doa sama Allah, ini berlaku semua. Apalagi mbaknya sambil nenenin. Kenapa Pak Haji kalau orang nenenin kok rezekinya banyak? Mbak inget gak waktu punya anak kecil, nenenin anak kita? Emang sekarang juga masih menyusui. Pak Iya, Haji. makanya ntar kanan anaknya, kiri bapaknya. Wanita yang nenenin bayi, bayinya juga punya rezekinya banyak, ibunya juga rezekinya banyak. Nah, ini sekarang kan ibu-ibu nih udah nggak punya bayi. Kenapa nggak gantinya bayi adalah suami kita? Pak Haji, biar romantis gimana sih? Hidungnya suami kita jepet pakai jepetan baju.
Romantis. Bisa? Hah? Suaminya? Mau dong. Terus untuk kebun Pak Haji itu gimana caranya? Dengan nenen nanti kebunnya bukan. laku. Yang tadi diucapkan tadi Pak Haji itu. Iya. Bisa. Bisa, insya Allah. Pokoknya bersyukurlah wanita yang pernah melahirkan atau wanita yang pernah alat kelaminnya ditoblos. Plus doanya manjur banget. Ya, terima Bisa? kasih Pak Haji. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Habis? Ya udah. Sampai ketemu lagi besok malam. Bapak dan Ibu kalau memang waktunya senggang besok bisa ijab kabul di atas punggung kuda. Sambil naik kuda sambil ijab, hajatnya apa? Besok. Hah? Hah? Kenapa? Nanya apa? Cucu saya tadi dibawa polisi. Ya. Terus katanya nggak jambret motor apa? Cucunya ibu njamret motor. Terus? Dan dibawa polisi supaya bagaimana dulunya? Gampang, polisinya dikasih nenen. Sampai ketemu lagi besok malam. Kalau bapak dan ibu ada senggang besok nyantai, paksain ijab kabul di atas punggung kuda. Wajib sambil naik kuda sambil ijab. Nanti malam tahajud jangan nyawer-nyawer anak yatim atau ustadz. Saya mau bapak dan ibu malam ini mintanya ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Dan kalau senggang besok paksain wajib ijab kabul di atas punggung kuda. Setelah ijab bapak dan ibu naik ngobrol sama si bolong, paksain. Awalnya ibu tahu RDAY dari mana awalnya? Dari bibi saya. Bibinya ngomong apa? Yul hayu ikut katanya ke RDAY, kan orang Cibedug Ciawi ya. Apa? Hayu orang Cibedug. Cibedug. Ciawi. Ayo ikut katanya. Ya udah kataku teh ikut. Aku nggak pernah nolak ya. Ikut aja tiba-tiba ikut ke sini. Gak bawa duit tuh Pak, cuma 50.000 ya. Pas udah itu udah aja disedekahin tuh ke yatim itu, yatim yang di bawah. Udah gitu pulang dari sini teh, pulang dari RDAY teh tiba-tiba melakukan ilmu RDAY teh tiba-tiba keluar 10 juta Pak Haji. Nah udah gitu saya ijab lagi. Ibu meraktekin ilmu RDAY apa dapat 10 juta? Itu gimmick-gimmick Pak Haji. Kayak gimana gimmick-gimmicknya? Aduh malu. Gak apa-apa. Gini gimmick coel gitu. Gimmick coel jadinya gitu Pak Haji. Yang dicoel? Bawah. Tiba-tiba pulang dari itu teh ada dari BRI teh ngomong gini, Bu, hutang ibu lunas ya 40 juta. Alhamdulillah ya Allah. Saya nggak komen dari gini. Apa? Saya lunas. Kata gitu enggak kata bibi jangan komen kalau ada BRI bilang gitu jangan komen ya katanya. Udah aja iya saya lunas iya sampai sekarang Pak Haji alhamdulillah lunas 40 juta. Pulang dari sini kemarin dari sini teh 10 juta dari sini. Udah dari sini 10 juta saya ijab lagi ke sini 300 ke yatim. Pulang dari sini 300 30 juta ya cair lagi Pak Haji. 30 juta cair lagi. Sekarang mau cair 200 Pak Haji. Pengennya gimana caranya biar pasti cair saya 9 kali. Apakah cairnya hari Selasa apa hari Jumat gitu Pak Haji mau nanya teh. Coba meraktekinnya gimana dulu yang kemarin? Iya kan meraktekinnya udah ya kayak gimana? Coel gitu. Ada orang linglung ngasih saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian, tanpa jual aset gitu Pak Haji. Nah, nyoleknya gimana nyoleknya? Malu Pak Haji. Kalau nyoleknya gimana nyoleknya? Paling dalam bau soalnya udah celana dalam 9 hari nggak dicuci, ditaruh di atas pintu, dilempar sama suami saya. Itu ilmu sesat katanya. Itu dilemparin celana saya lagi ngepel teh di atas pintu teh biar lunas utang balik gitu monyet katanya gitu. Aku sampai dipanggil monyet sama suami saya. Nah sekarang tapi diizinin terus ke sini teh.
Anehnya teh tapi dipanggil Setelah monyet. udah terkabul, sekarang suami ngizinin terus ke sini. Iya, sampai sekarang mau tanda tangan. Anak saya juga mau tanda tangan. Tadinya nggak mau. Udah kan kasih nasi goreng, cepret. Kasih nasi goreng, cepret. sambil ngomongnya gimana? Menurut manut katut, mau tanda tangan. Menurut manut katut mau tanda tangan gitu. Akhirnya mau tanda tangan suami saya sama anak saya. 2 tahun Pak Haji nggak pernah ngobrol anak saya karena saya banyak utang katanya gitu. Pasti ini juga 200 juta pasti buat utang katanya gitu Pak Haji. Setelah dipraktekin ilmu RDI ke suami ke anak, hasilnya ada. Ada ya alhamdulillah, makanya ini mah kata aku ilmunya dari awal juga kata orang mah gini, ih gitu kan kalau aku mah ih cocok banget kata aku gitu. Dari awal ke sini pun Bi ini mah Bi kayaknya cocok banget Bi kata aku gitu. Ilmu gini mah emang gak pernah pakai celana dalam Pak Haji. Malu jadinya. Sampai sekarang jadi nggak pernah. Ibu nggak pernah pakai celana dalam? Nggak pernah. Dari pengantin baru? Dari dulu juga karena dari gadis? Dari nggak betah gitu. Dari gadis? Dari gadis sampai sekarang nggak pernah pakai celana dalam? Iya sampai sekarang ngaji nggak pakai dalam, nggak pernah pakai BH. Nggak pernah pakai dari BH. gadis nggak pakai celana Ya emang dalam? suka gitu kalau tidur aja terlentang nggak pernah pakai celana dalam. Nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH? Iya anak-anak saya sekarang juara juga. Kan kemarin juara ke Cibinong. Itu terbalik celananya, Dek pakai celana dalam terbalik ya. Emang kenapa mah? Ntar juara kamu. Pas udah sampai di Cibinong pengumuman gurunya, Bu anak ibu juara 2 katanya. Jadi juara biasanya belet Pak Ji. Gitu sekarang mah enggak belet. Makanya minta ijab teh pengen yang 200 juta tuh cair gitu Pak Ji gitu. Minta doanya gitu. Coba ibu ulangi lagi, ini bapak-bapak agak lemot Bu. Jangan atuh. Gimana ibu praktekin ilmu RDI bisa cair? Yang pertama dan yang kedua coba. Iya awalnya gitu kata Pak Haji. Aku sering nih sambil bikin onde, sambil kan aku mah bangun 00 nih jam 2.00 bangun. Udah gitu telanjang bulat dari kamar. Udah telanjang bulat dari kamar lari-lari dah karena nggak pernah pada ada yang bangun. Udah gitu mandi daun pandan itu, udah mandi daun pandan ngaji dah teh jadi YouTube. Jadi dari 1 juz sampai 12 juz teh YouTube aja nggak pernah aku, karena aku kan nggak bisa ngajinya gitu. YouTube yang itu yang juz 1 sampai juz 12 sampai jam 5:30 itu. Sambil bikin onde Pak Haji kan aku jualan Pak Haji. Jualan onde, jualan segala macem gitu. Jadi suka air cebokannya aku masukin aja ke situ, laris jadinya onde saya. Gitu Pak Haji. Maaf ya Pak Haji, jangan makan onde saya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu, merakitnya gimana? Udah. Belum. Udah. Tapi bibi saya lihat. Waktu nyolek itu ngomongnya apa? Oh gitu. Aku setiap ke kamar mandi ada orang linglung ngasih saya modal 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengelolaan, tanpa pengembalian, tanpa jual aset. Nah aku teh punya tanah aset itu, jadi terus-terusan dari mulai 10 juta sampai 30 juta sampai 3 hari Pak Haji itu meraktekinnya. Saya setiap dikejar-kejar para bangke. Udah aja jangan ke sini. Tuh para bangkainya nggak ke sini, maaf Pak Haji ya. Jadi anugerahnya itu aku pengen melunasin hutang-hutang gitu Pak Haji. Nah sambil nyolek ngomongnya gimana? Jadi awas pada ke sini bangkai, jangan pada ke sini bangkai. Jadi itu yang di nama-nama orang-orangnya itu aku catat Pak Haji di HP itu, si fotonya aku tempelin ini gitu. Jadinya setiap ada yang mau nagih nggak pada nagih Pak Haji. Aku ngumpet karena aku nggak ada. Ya udah nggak apa-apa deh katanya gitu Pak Haji. Akhirnya ya udah alhamdulillah minta pencerahannya Pak Haji. Tapi anugerah terus, cair terus. Pengennya teh jangan anugerah ada gitu Pak Haji, jangan ada anugerah. Saya emang nggak mau ada anugerah gitu. Jengkel katanya suami saya. Udah dibabet tadi juga saya pakai sapu katanya. Mau ke mana sih katanya? Mau ke RDAY kata aku. Kak bilang itu ilmu sesat katanya gitu. Ilmu hitam tahu kan? Masa ilmu hitam ngaji Pak Haji, aku ngaji tapinya cuman 1 juz palingnya dasar saya kulus, udah ngantuk. Itu gimana caranya biar nggak ngantuk? Kata Pak Haji celana dalam dikesiniin, itu udah dikesiniin. Pengumpalan darah aku yang 4 cm hilang, kan di scanning. Kata dokter gini, Bu 4 cm ya pengentalan darahnya. Pas besoknya lagi aku celana dalemin ke sini ya. Bibi ada fotonya di bibi aku ya. Katanya, "Yuk tah celana dalam ieu dikadinyakeun teh cenah. Periksa deui ke dokter," katanya. Ngerti enggak Pak Haji pakai bahasa Sunda? Enggak ngerti ya? Kata si bibi teh,
Kata si Bibi teh ya udah katanya Iul kalau memang mau celana dalamnya kalau mau pengentalan darahnya hilang mah kata Pak Haji juga celana dalam Iul yang 9 hari masukin bau juga Pak Haji sendiri. Udah gitu pas di scanning pas paginya Bu Ibu hasilnya normal katanya nggak ada penggumpalan darahnya luar biasa Pak Haji ini padahal mah ada di sini udah gitu sekarang mah nggak berasa udah hilang udah di scanning katanya gitu kata dokter udah Bu Ibu udah sembuh ya katanya gitu. Itu pakai celana dalam ibu yang bekas pakai taruh di kepala 9 hari itu penggumpalan darah di kepala hilang. berapa senti? 4 senti 4 senti hilang. Bu ini bapak-bapak gumpal semua nih Bu. Hilang Pak Haji. Terutama yang paling duduk di depan nih Bu, menggumpal nih Bu. Ya gitu alhamdulillah ilmu yang diberikan Pak Haji terima kasih ya Pak Haji ya udah ke dukun udah kemana ya udah ke Jampang udah ke Banten gitu gak ada itu hutang lunas itu yang ada makin bertambah alhamdulillah dari 16 rentenir itu sekarang tinggal 6 Pak Haji. Dari 16 rentenir. Pinjol ada gak pinjol? Pinjol mah itu palingnya 2 yang gak dibayar. Tambahin lagi deh pinjol. Jadi malu Pak Haji. Nggak apa-apa. Jadi tentang belum dibubarin. Bentar lagi kan pinjol mau dibubarin. Alhamdulillah Pak Haji tinggal 6 lagi. Soalnya kan tamu-tamu RDI ijabnya gitu. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Pinjolnya tuh 100 juta. 5 pinjol 500 juta. Iya. Ini ada yang pinjolnya sampai 60 pinjol. Satu pinjol 100 juta. Berapa tuh? 6 miliar. Utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Bener tuh. Pinjolnya udah ada yang dibubarin. Udah lunas tuh lumayan tuh. Ada berapa? Iya, alhamdulillah Pak Haji. 32 kalau nggak salah kata dia. Bener tuh ilmu RDI lunas utang kan. Jadi pemilik pinjolnya sekarang kocar kacir ke luar negeri. Iya bener Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah. Coba dah mumpung belum dibubarin kamu pinjol dulu. Makanya kan disisain sama Kur teh aku 200 juta teh katanya harga tanah aja cuma 40 juta tapi harga peminjaman 200 kata suami aku gini itu mah di luar gelo di luar nalar masa harga tanah 40 juta lakunya 200 udah kata aku terima aja nggak mau nerima saya katanya bayarnya gimana aku kan yakin karena ada RDAY udah gitu RDAY aja dibayar sama RDAY emang katanya gitu suami aku sampai marah-marah sekarang berantem tapi ngizinin ke sini aneh juga Bapak Haji nggak ngizinin ke sini lah kamu kasih makan apa tuh suami itu setiap hari cebokan air cebokan dia nggak tahu kalau aku pipis cebokin kesituin aku bilang ya, biar ngomongnya manut, gimana ngomongnya menurut manut kan yang pakai galo yang Pak Haji itu ya yang pakai galo menurut manut katus sama saya nurut manut katus sama saya gitu Pak Haji si centong pakai centong tapi air cebokan dulu yang aku pakai kata kok ini nurut ya dari 2000 berapa gitu nggak pernah nurut sama aku waktu pertama kali nikah juga karena aku banyak utang teh nggak pernah terbuka gitu bahwa ini untuk kesini gitu akhirnya sekarang mah terbuka Pak Haji sekarang mah aku jadi nggak ada jadi merubah semuanya aku biasanya sholat kedul Pak Haji sekarang mah sholat tahajud nggak pernah ketinggalan langsung ini ya Allah ini udah jam 12 pasang alarm udah aja langsung tuh sholat ngaji nggak pernah ngaji sekarang ngaji terus gitu Pak Haji terus sholat tahajud juga sholat qobliyah sama ba'diyah nggak pernah tinggal sekarang mah Pak Haji gitu walaupun belum benar ya gitu tapi kan gimana ntar balasan Allahnya aja kita mah gitu aja yang penting mah udah pakein ilmu RDAI aja gitu Pak Haji aku teh terima kasih Pak Haji ya Allah ya Robi coba ulangi lagi jangan bibi saya ketawa ntar ilmu yang tadi colek yang pertama tuh ngomongnya gimana? Iya kan kata bibi gini, yuk colek-colek aja. Tapi aku suka lihat YouTube Pak Haji dulu sambil gini 10 miliar tanpa aku mah niat hajatnya ya 10 miliar tanpa jaminan tanpa pengembalian tanpa jual aset. Hanya tanah aku yang 40 juta itu kok ini kayak nggak ngejual aset kata aku di luar narak kok jadi laku 200 juta Pak Haji gitu. Nanti kan aku kan ijab dulu gitu kata aku teh mau ijab dulu biar cair
entah hari Senin, entah Selasa, entah Jumat, itu juga pakai figur Pak Haji, nggak pakai asli anak aku karena nggak mau ngomong sama aku teh pengen ngobatin anak aku, katanya ya mama ceneta udah obatin mau ngomong-ngomong acan, nggak mau ngomong-ngomong acan sama aku Pak Haji, anak aku marah gitu. 40 juta uang dia yang 20 juta dipakai itu sama aku dulu belum keganti gitu. Nah mudah-mudahan kalau udah pasti cair aku bilangnya gitu. Sekarang mah nggak pernah mudah-mudahan, semoga enggak, aku mah pasti cair gitu. 200 juta pasti cair. Tiba-tiba katanya harus virtual wajah. Kata Bang teh gini, nggak usah virtual wajah, udah jadi Lipin Mandirinya katanya gitu. Harusnya kan virtual wajah, itu di luar dugaan juga ya. Kok nggak pakai? Terus pengennya sekarang tanpa survei gitu Pak Haji, survei ke rumah gitu, pengennya jangan gitu. Malu kan sama tetangga gitu. Itu banyak utangnya gitu, pada dicemooh. Setiap itu di depan halaman tiap pipis diseborin, ada orang lewat mudah-mudahan ada ngasih uang, orang lewat ngasih uang gitu banyak aja yang ngasih uang, ada yang 40.000, ada yang 20.000. Ini setiap muka teh, Yul kamu punya uang nggak ini aku kasih katanya gitu. Udah gitu kok tiba-tiba ngasih gitu, aneh tetangga teh gitu Pak Ci. Jadi kodok terus ini semua pada bolong sambil ngomong gimana ini semua yang ngasih ke aku yang lihat muka aku ngasih uang, yang lihat muka aku ngasih uang, tapinya ininya dikodok Pak Haji, soalnya pada bolong semua. Jadi kamu sekarang nggak pakai celana dalam nih? Enggak. Terus celananya puringnya dibolongin sama bawahnya dibolongin, bawahnya juga bolong Pak Haji, bawahnya juga bolong, ini bolong. Iya. Jadi terus pakai BH gak sekarang? Nggak pernah pakai BH Pak Haji. Iya. Terima kasih Pak Haji, ilmunya saya akan laksanakan terus, akan dikerjain terus itu. Mudah-mudahan utang lunas gitu ya, tanpa bayar, tanpa nyicil. Itu yang luar biasanya itu Pak Haji gitu. Udah ke berbagai macam dukun segala macam, kok nggak lunas gitu Pak Haji. Ini dari 16 kita tinggal 6 gitu. Yang pada nagih teh pada takutan, besok juga Senin teh harus ada 3 juta. Anehnya teh tiap hari itu ada 3 juta harus lunas. Anehnya teh kok nggak pada nagih gitu Pak Haji, pada pergi aja, tapi marah gitu ya. Tapi aku hadepin, nggak pernah gundah gulana. Itu yang diterapkan itu kan, kata Pak Haji jangan gundah gulana gitu kan. Setiap ngadepin orang, terus setiap ngadepin nggak punya uang sepeser pun nggak pernah gundah gulana. Tiba-tiba ada aja gitu, transferan nggak berhenti gitu Pak Haji. Terima kasih ya Pak Haji. Aku nggak mau sedih tadi juga. Ngapain sedih, gue meninggal aja gue pasti sendiri, gue bilang gitu tadi pas mau kesini. Diangkot lagi gitu. Wah sudah dari Ciapus, aku kan dari Ciapus Pak Haji. Rumahnya di mana? Di Ciapus. Oh iya. Yang dekat itu, yang dekat abri-abri itu pas pampres. Oh iya. Jadi aku sendiri. Jadi kalau ibu ngerogoh alat kelamin ngomongnya apa? Gini, ada orang linglung ngasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian, tanpa jual aset. Ada yang ngasih uang. Terus sambil dipelecetin tuh alat kelamin. Enggak, bau gitu aja, bau terasi lah. Itu wajib. Makasih Pak Haji udah ya. Mudah-mudahan pengen diijabah gitu sama Allah gitu. Minta doanya sama Pak Haji gitu. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Man, kasih uang bibit man buat manggil man. Kasih uang bibit, ntar buat manggil pakai centong biar cair. 200 miliar. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Haji, saya ini mau jual rumah tapi nggak laku-laku Pak Haji. Ya. Terus mau jual rumah? Iya. Buat rumah. Oh, jual rumah di mana? Di Depok. Di Depok. Nah. Terus? Nggak laku-laku udah lama gitu, udah dimasukin ke mana namanya, ke iklan kemana gitu, tapi nggak laku-laku gitu. Oh iya. Yuk Mansud, Bapak iklan.
Saya mau jual rumah di Depok, ukurannya berapa, alamatnya di mana lengkap, luasnya berapa, mau dijual harga berapa. Nih, nanti kan yang nonton banyak nih. Di atas 10 juta yang nonton. Nanti kan pada. Saya mau jual rumah, nama saya Zarkasi. Luas tanah, luas rumah 200 meter. Alamatnya Gria Pendidikan nomor 15 RT 03 RW 03 Pondok Serua Bulak, Pondok Petir, Bojong Sari, Depok. Itu dia harga 1,3 M. Yang berminat hubungi kemana? Yang berminat hubungi saya, nomor telepon Pak Haji. Ya. 0877 8421 4384. Ulangi lagi. 0877 8421 4384. Ya, tepuk tangan dong. Satu lagi testimoni Pak Haji. Boleh, yuk. Testimoni saya batuk-batuk sampai sekarang Pak Haji. Batuk, terus begitu saya batuk gak bisa tidur, semalaman gak bisa tidur itu kan. Yang Pak Haji bilang masukin celana dalam di leher katanya. Saya masukin Pak Haji. Kagak batuk-batuk Pak Haji sampai pagi. Nggak batuk-batuk? Nggak. Langsung sembuh? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Satu lagi apa lupa saya. Ini Pak Haji. Ini mata saya Pak Haji. Sebelah kiri kedut-kedut terus. Oh iya. Gak sembuh-sembuh. Kenapa Pak Haji? Mau sembuh apa enggak? Mau sembuh. Berapa kali Pak Haji? Ya. Nanti mau dapat modal. Biasanya kalau mata kedutan mau datang duit. Amin. Itu. Ya. Sebelah kiri. Kalau angka kecil pakai alat kelamin kita. Kalau mau angkanya gede pakai alat kelamin perempuan. Oh. Bisa ratusan miliar. Istri kan? Hah? Berapa kali Pak Haji colek? Hah? Berapa kali colek? Sampai copot. Ya, baik, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dulu pernah ke sini teh bulan Rajab. Haji maaf kalau bisa bahasa Indonesia. Boleh. Bisanya bahasa apa? Bisanya bahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya. Dulu kan bulan Rajab itu ke sini. Saya ke Pak Haji teh, Pak Haji saya minta kerja. Kata Pak Haji teh, kenapa kamu minta kerja? Kerja itu capek. Sampai sekarang ya capek Pak Haji. Capek lelah di pekerjaan saya, dikerjain gitu, kerjain gini. Hari tadi saya, kamar saya ada yang ngelani gitu. Tempat saya teh di tempatan orang lain gitu, bangsa apa kasur samak udah di tempat saya gitu. Seolah-olah saya harus keluar. Makanya saya tadi pagi ke sini. Saya sekarang mah maunya bicara sama Pak Haji teh gak mau kerja, maunya banyak uang gitu. Capek kata Pak Haji dulu kan, kenapa mau kerja, kamu kerja teh capek. Beneran Pak, ya Allah setengah tahun saya capek dikerjain. Kerjanya di Bogor di Ciawi. Kan dulu teh hari Sabtunya dari sini teh. Pulang hari Minggu langsung ada yang telepon. Harus kerja katanya di Ciawi. Alhamdulillah Pak Haji teh nggak bohong, tapi capek. Itu langsung ada yang nyuruh kerja sehari pulang dari sini bulan Rajab. Sampai sekarang. Oh kemarin saya ngucapnya sabdanya capek. Kenapa kamu bilang mau kerja kata Pak Haji? Ingat sama aku sampai sekarang teh ingat mau ke Pak Haji bener kata Pak Haji teh nggak bohong gitu. Kenapa kamu bilang mau kerja teh itu capek kata Pak Haji dulu gitu. Saya ngomong gitu. Iya. Oh berarti sabda saya dong. Duh, kenapa saya sabdain itu ya? Sekarang mah nggak mau kerja teh capek, maunya banyak uang. Amin. Banyak uang tapi capek. Mau memodalin anak saya gitu di pesantren saya teh. Suami gak mau. Saya 2 kali kesini kabur. Enggak tahu suami, enggak dikasih uang sama suami. Kenapa? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh?
pelit, gak boleh. Makanya saya sering gini, di hati saya apa saya salah gitu, sering udah gak mau sama suami, sering gitu bicara hati gitu. Terakhir kapan ML sama suami? Terakhir kapan? Di sekarang hari Gak tahu sih ya. Minggu, besok Senin. Kapan terakhir ML? Ini sekarang hari Minggu. Minggu kemarin mungkin. Itu kan maksudnya kan jadi kalau kita gak ribut kalau gak gitu kan. Nggak diapain? Malu di tempat kerja saya teh. Jadi terakhir ML kapan? Minggu kemarin kalau gak salah. Minggu kemarin. Dia mintanya gimana waktu minta ML? Kalau saya udah ML gitu, Pak Haji, kenapa saya sering sakit deh? Sakit lambung di sini masih. Kalau saya mau berobat gak dibawa sama suami teh. Kalau saya minta uang untuk anak saya di pesantren gak dikasih. Gimana saya teh? Mau kan ada pakar cebokan. Tuh, ada pakar cebokan. Nanti nanya sama pakar cebokan. Jadi di hati saya teh kenapa saya teh sering bicara gini, udah gak mau, kenapa saya gitu terus? Gitu terus gimana? Udah gak mau sama suami gitu di tahun 2003 sampai sekarang. Nggak mau? Kenapa gitu? Tapi masih ML terus. ML kan takut marah gitu, gimana gitu. Nggak mau dari 2023, dari 2003. Iya 2 tahun sekarang. 2023. Iya. Tapi ML jalan terus. Emang kamu nggak nikmatin ML? Enggak. Nggak merasakan klimaknya? Enggak. Taunya dari mana? Sekarang kalau udah ML saya teh sakit. Kenapa? Kalau nggak ML? Enggak. Nggak sakit? Enggak. Kalau udah ML langsung saya sakit, lambungnya kambuh, ini asam urat apa-apa itu langsung sakit semuanya. Karena kamu ML cemberut. Bisa gak ML-nya senyum? Kamu kalau ML senyum apa cemberut? Cemberut. Iya, tepuk tangan dong. Mau sembuh. Kalau ML gak boleh cemberut. ML harus senyum, gembira, ketawa-tawa, ceria. Gak Udah gak nyaman. Apa? Kenapa gak nyaman? Gak tahu sih sekarang udah gak nyaman katanya. Kamu kalau ML sukanya di atas sampai di bawah? Pak Haji, kata orang-orang teh aku teh ada yang guna-guna katanya. Nggak mungkin, kamu nggak mungkin ada yang nyantet. Tahu nggak penyebabnya kenapa kamu nggak kena santet, nggak akan kena santet? Satu, jelek. Tidak ada orang jelek kena santet. Dua, kamu pesek. Tidak ada orang pesek kena santet. Terus? Ketiga, kamu montok. Tidak ada orang montok kena santet. Amin. Gak ada. Amin. Orang paling goblok nyantet kamu. Untungnya di mana? Gak ada. Udah jelek, pesek, montok. Gak mungkin. Mudah-mudahan sehat tuh. Iya. Sekarang pertanyaan saya jawab dulu yang tadi. Kamu kalau ML sukanya di atas sampai di bawah? Ya di bawah atuh. Kenapa nggak di atas? Pernah nggak di atas? Pernah nggak di atas? Pernah nggak di atas? Pernah gak di atas? Pernah gak di atas? Pernah tuh lah. Gue keker. Pernah gak di atas?
Berarti nikmatin dong. Tepuk tangan dong. Yo, nih Man, kasih uang bibit Man. Nih, saya kasih uang bibit. Lukanya di mana? Praktek ya. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada Pak Haji. Ya. Kami dan istri pertama silaturahim. Baru pertama kali. Pertama kali. Oh iya. Tinggal di mana? Di Klender, Jakarta. Klender, Jakarta. Kesini sama siapa? Bersama istri. Istri tercinta. Kau tahu RDI dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Oh, yang nonton YouTube bapak apa istri? Ada orang ke rumah juga nonton YouTube, saya dengerin gitu kan. Orang ke rumah bapak nonton YouTube. Iya, nonton bapak YouTube, dengerin Pak Haji lagi ngobrol itu, lagi ngomong itu, lagi memberikan pencerahan. Jadi awalnya kok kayak lucu banget gitu. Lucu banget. Apalagi habis sholat bangun malam senyum, sholat pas baca Quran 12 juz, mana ada yang bisa kata saya. Tapi alhamdulillah saya udah meraktekin baca Quran, bangun, senyum, mandi, sholat pakai tahajud. pandan nggak 9 lembar? Pakai pandan. Ya. Terus sholat tahajud. Sholat tahajud, baca Quran 10 dan 10 rakaat tambah witir 1 dan baca Quran 12 juz. 12 juz. 12 juz sampai subuh. Tadinya Bapak mana mungkin baca Quran 12 Saya juz? awalnya memang baca Quran tapi 1 juz. 1 juz. Istiqomah. Istiqomah. Oh, one day one juz. One juz. Jadi setelah dengerin Pak Haji, alhamdulillah sekarang dari tanggal 13 Agustus sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah 12 juz. Sehari 12 juz. Semalam 12 juz. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Gitu. Kedua kalinya saya lagi bangun masjid dari 2020 sampai sekarang masih belum diplester Pak Haji. Masjidnya? Masjid Jami' Al-Hadi namanya di Klender. Berapa luas? Luasnya 10 kali 13. 10 kali 13. 10 kali 13. Besar mana nama masjid RD anak yatim? Ya mirip-mirip lah gitu. Mirip-mirip. Ya. Punya saya tingkat Pak Haji. Tingkat berapa? 3. Dan dipakai 2 dulu. Oh ya, kita tingkat berapa? 3. Belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Cuma dia udah dipakai dari 2022. Jadi saya ini amat sangat membutuhkan donatur dana untuk menyelesaikan dan di sampingnya ini saya mau bongkar juga mau buat pondokan anak-anak, kalau enggak depannya mau buat tambahan masjid, pelebaran masjid Pak Haji. Boleh. Mansud promosi. Nih. Bapak promosi. Saya nyari dana. Ya, saya nyari dana, nama saya Aminullah dari Klender. Masjid saya belum selesai. Belum di plester juga dari luar. Terus ada pelebaran dan depannya buat parkiran orang yang Jumatan itu juga udah mau roboh Pak Haji. Mau dibangun, butuh dana banget, butuh donatur, mudah-mudahan ada gitu. Jangan bilang mudah-mudahan. Pasti ada. Pasti ada. Gitu. Pasti Pak. Saya nih Pak berangkatin anak yatim umroh besok bulan Desember. Ini duit udah masuk. Saya berangkatin anak yatim umroh besok awal 2025 bulan Februari 160 anak, duit udah masuk. Bayangin Pak,
Berangkatnya aja masih nanti bulan Februari. Per orang 50 juta, per anak 50 juta, kali 160, berapa tuh duitnya Pak? Miliaran, udah masuk, udah parkir. Jadi Bapak ngomongnya harus pasti. Jangan bilang mudah-mudahan, apalagi semoga. Semoga tuh adanya di apotik Pak. Semoga pasti lekas sembuh. Separuh mati, separuh hidup hasilnya. Jadi Bapak harus bilang pasti. Pasti. Begitu. Kayak kemarin supir saya, Pak, ada tamu. Siapa? Mas Abi sama Mbak Lisa Pak, yang cair 1,5 triliun, 500 miliar. Datang bawa 2 mobil. Mobil Alphard putih terbaru sama Hummer putih 007. Saya ngomong gini, oh itu Hummernya mau ditinggal di sini. Bapak kalau ngomong, kata supir saya gitu, nanti coba lihat, pasti mobilnya nanti ditinggal di sini, pasti mobil ditinggal di sini. Acara 17 Agustusan anak yatim, bener Pak, dia datang kemari nyerahin Hummer buat Haji Dwi Susanto, mobil plus BPKB. Coba Bu, saudara bukan, temen bukan, tetangga baru kenal, namanya Mas Abi sama Mbak Lisa. Nah dia ijab di RDAY cair Pak, 1,5 triliun. Ini barusan tadi dia pesen, Ji, alhamdulillah gue cair lagi 100 miliar, saya mau datang. Ya gue mau pencerahan. Datang ntar deh jam 2 kita makan bubur di Kuangtung, di Pecenongan. Kita ngobrol nanti jam 3 dah, selesaikan dari sini jam 2 saya. Jadi kita ngobrol Pak di sana Pak. Jadi nomor 1 harus ngomongnya pasti. Pasti cair, pasti ada donatur, pasti. Kan saya tanya sama anak yatim, sayang, kan besok yang mau umroh umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Besok 160 anak. Saya tanya, mimpi gak kamu berangkat umroh? Enggak. Alhamdulillah kepilih tuh, tadi kita sortirin. Besok berangkat. Ini lagi persiapan bikin paspor. Nah Bapak juga bilang begitu, pasti ada donatur. Apalagi Bapak cuma butuhnya kecil, cuman bikin plester berapa paling, nggak sampai 2 miliar, nggak sampai 3 miliar. Ini coba bayangin bos, 160 anak yatim umroh, satu anak kita pakai travel yang terbaik di Indonesia, gocap juta di dekat hotelnya depan. Nah Bapak harus bisa ya. Pasti. Amin. Yo, Pasti yang bisa. berminat jadi donatur bisa hubungi 0812. Nih di sini lihatnya. 0812 13 20 9459. Ya, jadi nama masjidnya apa, alamatnya di mana? Nanti kan donatur nganterin duit. Nama masjidnya Masjid Jami Al-Hadi. Ya. Kampung Sumur, Klender. Ya. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi HP dengan nomor 0812 13 20 9459. Sip, tepuk tangan dong. Oh iya, adalah satu lagi Pak Haji. Ya. Bahwa saya ini sering atau jemaah-jemaah ada sakit-sakit terus minta izin untuk mengamalkan ilmunya Pak Haji dan untuk ngasih ke orang-orang sakit. Saudara saya juga sakit-sakit, saya bilangin pakai centong digituin Pak Haji. Gimana? Minta diizinin gitu. Saya banyak ada jemaah sakit, ada yang lumpuh juga suruh pakai centong. Saya belum minta izin, udah nyuruh ke orang itu Pak Haji. Jadi mohon izin dari Pak Haji gitu, ngasih ke orang yang sakit gitu. Jadi sekarang pertanyaan apa? Minta izin untuk ngasih ilmunya ke Pak Haji gitu. Oh boleh, boleh. Amin. Saya terima gitu Pak Haji. Bapak boleh, Bapak praktekin ya. Iya. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari dari Cikarang Pak Haji, mau ada 2 pertanyaan.
Berapa minggu yang lalu saya bertanya Pak Haji, oh, gimana caranya menghilangkan susuk? Kata Pak Haji kan suruh mengusap celana dalam ya Pak Haji. Udah saya lakukan berapa hari itu, di lantai toilet saya itu ada semacam sejenisnya. Ibu Tapi, pasang susuk. Ya. Di mana pasang susuknya? Di bawah bibir Pak Haji. Di bawah bibir. Ya. Pertanyaannya, Kata Pak Haji kan suruh mengusap, biar keluar suruh mengusap celana dalam 99 sesuai umur. Waktu itu baru berapa hari sudah ada Pak Haji, tapi saya nggak ngeh. udah keluar? Belum, itu saya nggak ngeh itu semacamnya. Baru berapa hari lagi saya cariin nggak ada gitu Pak Haji. Nggak tahu saya udah keluar apa belum. Saya udah, tapi udah melaksanakan. Belum, masih belum. ada. Masih ya. Itu yang pertama. Yang kedua gini Pak Haji, saya sudah kesini udah hampir 1,5 tahun. Dulu suami saya mengizinkan kesini. Kita juga sering kesini bareng. Suami saya dulu pengobatan ruqyah Pak Haji. Saya pun pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, mungkin salah satu ada amalan yang untuk meruqyah, mungkin amal-amalan gitu. Nggak ada di RD, nggak ada ruqyah. Enggak, suami sayanya dulu kan ngeruqyah gitu, pengobatan ruqyah. Setelah kesininya itu kan tadinya mau mandi, pokoknya mengamalkan semua LDA itu mau gitu. Semakin kesini semakin sini makin bertentangan Pak Haji. Dari situlah jadi pertengkaran kecil-kecil itu ada gitu. Sekarang pertanyaannya apa? Iya, mungkin di dalam tubuh suami saya ada jinnya atau gimana? Iya, ada. Oh gitu. Pokoknya kalau di badan kita ada jinnya, pasti ilmu RDA nggak bakal dia mau. Iya. Karena ini kan ilmu kita ilmu tingkat tinggi. Iya, semakin hari semakin menentang Pak Haji. Tadinya ngikutin, sekarang nggak mau sama sekali. Gak gitu. apa-apa. Mendingan kita jadiin tumbal aja. Gimana mau minta pencerahannya gimana? Cebok alat kelamin ibu buat masak nasi buat makan dia. Cebok alat kelamin ibu terus dong selama 99 hari. Oh iya, udah dilakuin dari dulu berarti ini diulang lagi. Terus. Seumurnya mungkin Pak Haji ya? Nggak 99 hari karena jinnya setannya udah kawak, udah mendarah daging. Oh iya.